Apakah memang dunia yang terlalu sibuk, atau malah batin kita yang sibuk? Dunia bergerak dengan cepat, tetapi tidak berarti kita juga harus begitu, bukan? The Thing You Can See Only When You Slow Down ditulis oleh Hainim Sunim, seorang guru agama Buddha Zen dari Korea Selatan. Dalam bukunya, Sunim mengajak kita untuk menjalani hidup berkesadaran atau mindfulness. Tujuannya agar kita lebih peka dan sadar pada perasaan dan pikiran kita sendiri. Pada dasarnya, pengalaman hidup kita di dunia ini bergantung pada kondisi batin seseorang yang menjalaninya. Contoh, ketika batin kita dipenuhi kebahagiaan dan kasih, maka dunia juga dipenuhi kebahagiaan dan kasih. Namun sebaliknya, ketika batin kita diisi pikiran negatif, maka dunia juga akan terlihat negatif. Dalam hal ini, Sunim memberikan contoh dari pengalaman kehidupan pribadinya sebagai seorang dosen dan biksu. Dia seakan ditarik ke banyak arah. Pada hari kerja, ia mengajar dan melakukan penelitian. Pada akhir pekan, ia harus menyetir beberapa jam untuk bertugas di wihara gurunya. Saat kampus libur pun, jadwalnya semakin padat karena ia harus mengunjungi para biksu yang lebih senior, menjadi penerjemah bagi para biksu yang tidak bisa berbahasa Inggris, pergi ke wihara untuk menyampaikan khotbah dharma, dan mencari sela-sela waktu agar bisa bermeditasi. Ditambah lagi, Sunim masih harus melanjutkan penelitian dan menulis naskah. Jadwal kegiatan yang terus berdatangan tanpa henti pun membuat Sunim bertanya-tanya, apakah sebagai seorang biksu Zen, ia harus terpikat dengan jadwal yang begitu padat? Namun setelahnya ia sadar, jika bukanlah dunia luar yang serba sibuk, melainkan batinnya sendiri. Dengan kata lain, dunia tidak pernah mengeluhkan betapa sibuk dirinya. Saat ia mengintrospeksi diri kenapa hidupnya terlalu sibuk, ia menyadari jika sampai batas tertentu, sesungguhnya ia menikmati kesibukannya. Jika ia benar-benar ingin beristirahat, tentu saja ia bisa menolak undangan-undangan untuk mengajar. Namun, justru ia mengiyakan undangan-undangan itu, karena sebetulnya ia senang bertemu dengan orang-orang yang mendengar saran dan membantu mereka dengan sedikit kebijaksanaan yang ia miliki. Serta melihat orang lain bahagia merupakan kebahagiaan sejati bagi hidup Sunim. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketika merasa sangat sibuk dan pontang-panting, sebetulnya kita memiliki kuasa terhadapnya. Ketika batin kita beristirahat, maka dunia juga ikut beristirahat. Ketika kita begitu sibuk sampai merasa sedang dikejar-kejar sesuatu, ketika pikiran penuh kekhawatiran memenuhi kepala kita, ketika masa depan terlihat gelap dan tidak pasti, ketika kita tersakiti oleh kata-kata orang lain, maka lambatkanlah diri kita, walau hanya sejenak. Bawa segenap kesadaran ke masa kini, dan hiruplah nafas dalam-dalam. Hanya saat kita melambatkan diri, barulah kita bisa melihat dengan jelas hubungan antara pikiran dan rasa sakit kita. Saat kita melambatkan diri, kita tidak lagi terjerat dengan semua masalah itu. Kita pun bisa keluar dan menghargai keadaan kita apa adanya. Selain contoh hidup yang dipaparkan, dalam bukunya, Sunim banyak menuliskan petuah sebagai jawaban dari kekhawatiran manusia di kehidupan modern, di tengah berbagai tuntutan hidup sehari-hari. Berikut beberapa tulisannya. Jangan berusaha menyembuhkan luka kita. Tuangkanlah sedikit waktu ke dalam hati dan menunggu. Ketika kita siap, luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Ada begitu banyak saluran televisi, tetapi tidak ada yang menarik untuk ditonton. Terlalu banyak pilihan membuat orang tidak bahagia.
Terkadang hidup memberikan kejutan tanpa alasan yang dapat kita pahami. Tapi jangan putus asa. Kita tidak sendiri. Kita harus gigih. Setiap masalah akan berlalu seperti panasnya musim panas. Apakah sebenarnya kita ingin bahagia atau ingin terlihat bahagia? Jangan mempedulikan apa yang dunia tawarkan kepada kita untuk merasa bahagia. Jujurlah pada diri sendiri dan temukan apa yang sebenarnya kita inginkan. Bye-bye.